bahwasanya apabila ada seseorang yang memperlakukan orang tuanya seperti raja, maka Allah memberikan dia rezeki seperti selayaknya raja. Tetapi kalau ada anak memperlakukan ibunya, orang tuanya seperti pembantu, maka dia dibikin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala setara dengan pembantu. Ada pepatah Jawa mengatakan, bukan pepatah Jawa, tetapi kakek saya itu berkata semacam ini: sayange wong tua koyok klopo, sayange anak nang wong tua koyok upo. Apa maknanya? Sayangnya orang tua terhadap anak kayak kelapa, tapi sayangnya anak ke orang tua kayak upo. Tahu upo itu? Upo itu adalah kalau nasi satu piring, satu dari nasi itu namanya upo. Sebesar-besar nasi masih besaran kelapa yang paling kecil. Kemudian beliau berkata, kasih sayang orang tua kepada anaknya ngerojok. Tetapi apa? Kasih sayang anak terhadap orang tua nyiprat. Apa itu ngerojok? Ngerojok itu diguyur. Kasih sayang orang tua terhadap anak. Tapi anak ke orang tua bagaimana? Yaitu seperti nyiprat. Itu pun belum tentu. Kadang di antara kita baru bisa bekerja, baru nikah, tega-teganya beli makanan dimakan di kamar. Naudzubillah. Seharusnya kita kalau bepergian kemana, seandainya bepergian ke Singapura atau main ke sebuah tempat, ingat ke orang tua. Gimana ya, saya punya rezeki, saya ajak orang tua kita. Itu yang betul. Jangan sampai apa, kita tidak mau memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi orang tua kita. Sebab satu orang tua itu mampu melahirkan 7 anak, dan anaknya semua dibesarkan, diberi kasih sayang semuanya. Tapi satu orang tua yang sakit, 7 anak belum tentu dia bisa merawat satu orang tua. Bang, ini mama lagi sakit, abang yang jaga ya. Nggak bisa, aku lagi meeting. Mbak Yu, sampean yang jaga ibu ya, ibu lagi sakit. Nggak bisa, aku lagi ada acara di luar, ini ada arisan. Dek, sampean ya, semuanya nggak bisa. Semua beralasan. Bahkan anak-anak sekarang kalau orang tuanya sakit langsung doa, ya Allah, kalau yang terbaik engkau ambil. Itu anak macam apa? Kalau yang terbaik ini kau ambil nyawanya, aku ikhlas. Anak model apa? Padahal dulu kalau kita sakit, orang tua kita bagaimana doanya? Ya Allah, anakku ini gak punya dosa, ya Allah. Bagaimana ini ya Allah, kalau bisa sakitnya pindahkan ke diriku. Itu orang tua kita. Tetapi kita bagaimana? Nah, itulah kesulitan kita. Oleh karena itu, ayo kita berbakti kepada orang tua. Itulah ketaatan yang pertama, yaitu sabar. Apakah itu saja? Kita beri satu contoh lagi. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kita dalam menjalankan sunnah. Sunnah itu bukan stempel milik satu kelompok. Sunnah itu ma'udifa min qaulin wa fi'lin au takririn. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan beliau, baik itu perbuatan beliau, ataupun takrir. Takrir itu sahabat melakukan tapi Rasulullah diam saja. Maknanya Rasulullah itu mengiyakan, sehingga itu disebut takrir. Itu juga hadisnya Rasulullah. Maka oleh karena itu, sunnah itu bisa jadi wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Kita ambil contoh. Sholat itu sunnah Rasulullah karena Rasulullah melakukan, tapi hukumnya apa? Wajib. Puasa Ramadan itu apa? Sunnah, tapi hukumnya apa? Wajib. Sholat qobliyah itu hukumnya apa? Sunnah, karena diajarkan Rasulullah. Hukumnya apa? Sunnah. Sehingga apa? Sunnah ini bukan stempel milik kelompok. Oh, ada ustadz sunnah, oh ustadz bid'ah. Nggak ada. Sunnah itu bukan milik golongan, bukan milik kelompok. Sehingga kalau ada orang dikit-dikit bilang begini, kalian hidup jangan dikit-dikit agama dong, jangan dikit-dikit sunnah dong. Demi Allah, kalau ada yang mengatakan semacam itu dia muslim, saya doakan antum cepat-cepat mendapatkan hidayah. Kita ambil contoh. Dari ujung kuku sampai ujung rambut, kira-kira mana yang tidak sunnah? Bahkan potong kuku saja, Rasulullah itu mengajarkan dari
telunjuk, dari tengah, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Habis itu ini. Diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan meludah itu perkara yang remeh, kita anggap remeh, itu aja diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saking remehnya ludah, seandainya kita ngeludah, begitu. Kemudian apa? Seandainya saya meludah sekarang, tiba-tiba nanti saya balik lagi, Ustadz ngapain? Saya tadi ngeludah, ludah saya di mana ya? Nggak ada yang begitu. Karena apa? Saking remehnya. Tetapi perkara ngeludah itu diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, siapa nanti yang sering meludah ke arah kiblat, meludah ke arah kanan kita, maka dia nanti di hari kiamat, pada saat dibangkitkan kita, mukanya itu dipenuhi dengan ludahnya dia sendiri. Oh ya Ustadz, nanti saya amati. Jangan, nggak usah diamati, nggak sempat, nggak ada kesempatan itu. Apakah cukup misalnya sampai itu? Ada ludah. Kita ambil contoh, kalau ada seseorang mimpi buruk. Mimpi itu ada 3. Yang pertama adalah mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mimpi Rasulullah mendapatkan wahyu itu juga melalui mimpi. Wahyunya juga melalui mimpi. Maka ada mimpi yang bagus, perintah dari Allah SWT, ada. Khirasatul mu'min. Yang kedua apa? Mimpi. Mimpinya yaitu mimpi buruk. Kalau mimpi buruk itu nggak usah kita ceritakan. Sehingga apa? Kalau kita mimpi buruk terbangun, apa? Disunahkan kita menoleh ke kiri, kemudian kita meludah. Sambil berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustadz, kalau saya mimpi itu makan cilok atau cireng, begitu bagaimana? Itu karena antum kepingin saja, kepikiran. Jadi Anda kalau kepikiran sesuatu, jadi Anda memikirkan itu. Itu bukan mimpi yang apa-apa, karena Anda kepingin saja. Kita ambil contoh lagi, tatkala kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ila akhir ayat, sampai waladhdallin, amin. Kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu ayat-ayat. Anda seandainya membaca di juz yang ke-19, makmumnya pun jarang hafal. Balak-balikin aja, sering gitu. Yang makmumnya juga ndak hafal. Waduh, itu di Al-Quran banyak banget itu. Gimana kita bisa mengingatkan? Maka kalau Anda lupa, maka disunahkan apa? Noleh ke kiri, kemudian meludah. Sembari membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludahnya sedikit saja. Nggak boleh banyak. Jangan, kasihan yang di sampingnya. Itu nggak boleh. Kalau Anda sudah meludah nggak hafal-hafal, ya ini bapaknya aja hafalannya nggak jelas. Banyak maksiat, atau Anda nggak hafal begitu ya. Sehingga apa? Itu tidak. Apakah cukup sampai situ? Nggak. Ludah itu kalau ada anak kecil baru lahir, maka apa? Disunnahkan ditahnik. Yang pertama oleh bapaknya atau orang soleh. Bagaimana tahnik itu? Dikasih kurma. Anak kecil dikasih kurma. Nggak bisa. Nantinya bisa keloloten itu ya. Anak kecil itu tahnik itu bagaimana? Ada orang soleh diambilkan kurma, maka dikunyah. Maka setelah dikunyah lembut, maka diambil, maka ditaruh di langit-langit mulut dari anak tersebut. Kemudian dihisap-hisap. Sehingga air liurnya orang soleh sudah bersatu dengan air liurnya anak kita. Seharapannya apa? Agar supaya kita ketularan solehnya. Maka apakah sampai cukup? Banyak sesungguhnya. Rambut ini kan remeh ya. Saya itu kalau potong rambut dari dulu, ya ini saya bawa kantong plastik. Buat apa Ustadz? Ini rambutnya saya taruh sini. Nggak pernah begitu. Nah rambut ini diatur juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Ada potong rambut itu nggak boleh. Ini tipis, kemudian ada begininya, namanya kozak. Itu nggak boleh. Makanya kalau ada ya anak-anak itu di depan saya itu potongan rapi, kemudian di sini dikasih seret. Itu saya candain itu. Kalau saya omongin kan belum tentu dia mau. Kalau saya candain gimana? Ih, ngapain potongan kok ada jalannya kutu. Nah, saya bilang begitu. Biar dia berontak kalau diginiin sama ayahnya. Nggak mau, saya itu jalannya kutu kata Ustadz. Wah, begitu. Itu nggak boleh. Apakah bersemir itu boleh? Hukumnya boleh bersemir. Dulu ada salah satu sahabat nang mana rambutnya itu sudah putih. Kata baginda, ya disemir agar supaya kelihatannya itu kuat. Asalkan tidak warna hitam. Sebab kalau hitam itu menipu umur.
Berarti warna biru boleh Ustadz? Boleh. Tapi ya diukur asal pantas. Ini seandainya nih saya pakai semir biru, wah, kemudian saya jadi imam itu di masjid, Allahu Akbar. Itu makmum yang belakang, sejak kapan itu backnya Arema jadi imam? Itu kalau kita tidak mengukurnya. Semir boleh, tapi diukur kepantasan. Mana yang pantas? Itu semir. Apakah sampai situ? Tidak. Nanti ada anak yang baru lahir, di akikoh, disolawatin, kemudian apa? Disunnahkan untuk dipotong, kemudian rambutnya apa? Ditimbang, sehingga dia bersedekah, seandainya rambutnya 1 gram, dia bersedekah 1 gram emas. Boleh. Banyak hal, itulah sunnah. Sehingga apa? Sunnah itu safinatun Nuh. Bagaimana sunnah itu lebih daripada Safinah. Safinah itu apa? Perahunya Nabi Nuh, kurang luas. Sunnah itu luas sekali, sehingga sunnah itu banyak. Oleh karena itu, itulah yang pertama. Yang kedua, yaitu as-sabru ala ma'siyatillah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal kata ulama yang mana kita sulit sekali untuk meninggalkannya. Yang pertama al-fahmu, yang kedua al-farju. Al-fahmu itu apa? Ada 2 hal. Yang pertama yang masuk dari mulut. Ya, bisa makanan. Makanan itu orang bisa korupsi itu gara-gara makanan. Dia dikasih jabatan, dia tidak amanah, itu gara-gara makanan. Dia mikirin isi perut terus. Dia nyeting. Seandainya kita ambil contoh, dia dinas luar, maka di rapatnya itu diagendakan 4 hari. Ya sudah, dipadatkan saja 3 hari. Tapi dibudgetkan di invoice-nya berapa? 4 hari. Berarti hotelnya 4 hari, makannya 4 hari. Padahal dia cuma 3 hari langsung pulang. Bagaimana itu? Markup anggaran, korupsi. Maka itu apa? Haram. Itu pun demi isi perut. Kemudian al-farju ini bagaimana? Banyak orang kalau al-farju ini sulit. Orang Pak bisa tahan lapar puasa iya. Tapi kalau masalah maksiat jarang sekali. Sebab apa? Maksiat itu sekarang itu sudah menjadi tren. Bagaimana kalau dulu, kalau orang itu, kalau laki-laki dengan perempuan di kelas itu dipisah. Tapi sekarang dijadiin satu Pak. Itu memudahkan, namanya persamaan gender. Tapi apa? Ini memudahkan untuk maksiat. Bahkan film ratingnya pun nggak bisa tinggi kalau nggak ada unsur cinta-cintaan. Bahkan ngapunten, di salah satu kota, itu menurut survei, yang mensurvei seseorang ini mengatakan bahwasannya apa? 58% anak kita sudah tidak perawan. Naudzubillah. Bahkan menurut survei, ada salah satu kota mengatakan, wanita di situ kurang lebih 50% anak kita sudah tidak perawan lagi. Naudzubillah. Hal ini terjadi. Bahkan antum tahu resikonya daripada orang berzina itu luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, az-zina qada'un wa az-zina dainun wa qada'uhu ahlahu. Zina itu adalah utang, yang mana nanti yang membayar adalah keluarganya. Naudzubillah. Anak kita nanti nggak tahu apa-apa, tapi anak kita harus membayar. Naudzubillah. Berpikirlah. Makanya zaman sekarang itu bahkan terjadi di sekolah-sekolahan itu. Kalau ada anak SMP belum punya pacar, itu dibully Pak. Nah, pacaran itu minimal sekarang, ngapunten itu bahasanya, minimal digrepek-grepek itu. Naudzubillah, tidak boleh. Oleh karena itu ayo kita jaga anak kita, jangan sampai anak kita itu berbuat yang tidak-tidak. Sebab zina itu luar biasa. Seandainya sekarang itu, bukan seandainya, bahkan sekarang itu ada LGBT, seolah-olah dilegalkan. Namanya keren, dibikin keren LGBT, padahal homo atau sesama jenis. Kalau dulu zaman namanya homo itu zaman dulu bagaimana caranya? Dibakar. Bahkan dibakarnya tidak boleh. Orang yang dikisos itu boleh diumpetin atau boleh ditunjukkan kepada masyarakat. Tetapi khusus untuk homo maka tidak boleh diumpetin. Bolehnya maka wajibnya untuk ditunjukkan. Karena saking dahsyatnya itulah zina.
Bahkan zina itu kalau orangnya tidak homo tapi zina di luar nikah, maka bagaimana dia itu? Maka dia itu harus dipendem, kemudian dilempari. Antum tahu dilemparinya nggak boleh dengan batu besar langsung mati, enggak. Batu kecil-kecil juga nggak boleh, itu menyiksa. Tapi batunya segini. Sehingga apa? Dia dilempar, dia terkena mukanya, sakit, darahnya mengalir. Itulah agar supaya Allah itu pengen kalau dia itu merasakan rasa sakitnya darah yang mengalir, begitu juga dia merasakan tatkala enaknya dia tatkala berbuat zina. Na'udzubillah. Az-zina huwal bala, kata Imam Syafi'i. Bahkan zina itu bala. Zina itu bala. Tatkala Imam Syafi'i ditanya tentang zina, mukanya murem. Bahkan balanya orang yang berbuat zina bukan hanya untuk dia, tapi seluruh keluarganya juga mendapatkan bala. Bahkan saking dahsyatnya balanya orang zina itu, sampai tikus yang ada di rumahnya mendapatkan bala. Na'udzubillah. Jangan sampai kita berbuat zina. Seandainya zina itu resikonya luar biasa. Seandainya ada seorang laki-laki belum nikah dengan perempuan, dia berbuat hubungan selayaknya suami istri, seandainya dia hamil, apa yang terjadi? Maka kalau dia melahirkan, maka secara biologis nasabnya bukan ke seseorang tersebut. Nasabnya kepada siapa? Kepada tatkala orang tuanya dulu itu berbuat itu, apa ini? Alasnya apa? Itulah anaknya itu bin alas tersebut. Seandainya orang tuanya dulu melakukan sebelum nikah atau curi start bahasanya sekarang, alasnya kerdus, maka dia bin kerdus. Tidak bisa. Bahkan nanti kalau sudah besar, orang tuanya ini tidak boleh menjadikan wali dari pernikahan. Kita bayangkan, kalau ada seorang wanita dilahirkan dari hubungan yang dulunya tidak halal, maka kalau sudah besar, laki-laki yang jadi bapaknya itu tidak boleh menjadi walinya. Bukan hanya tidak boleh menjadi, tidak boleh mewarisi dari hartanya. Maka itu akan menguak rasa sakit yang luar biasa. Maka kalau ada seorang model begitu, itu bagaimana? Harus yang mengakatkan adalah wali hakim. Sehingga kalau ini ditunjukkan rasa malu, walaupun Anda sudah taubat sekarang. Iya Ustaz, dulu saya berbuat semacam ini. Setelah nikah kami hijrah taubat. Sekarang istriku sudah pakai kerudung besar. Kami sekarang sudah menutup aurat. Tapi dulu lahirnya anak ini kita membikinnya tatkala kita belum akad. Maka tidak bisa. Anak ini bukan darah daging, betul secara biologis anak kita, tapi secara nasab bukan anak kita. Na'udzubillah. Tidak bisa menjadi wali, tidak bisa mewarisi dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ayo kita jaga dua hal tadi. Mulut, kemudian al-farju. Sebanyak di antara kita banyak menjadi waliullah di tengah keramaian, tapi menjadi wali setan di tengah kesepian. Apa maksudnya? Di tengah orang, banyak orang pakai baju takwa, pakai sarung, pakai kopiah. Oh, bagaimana seolah-olah kita terlihat alim. Iya, di tengah keramaian. Tetapi di tengah kesepian, kita membuka handphone kita scroll sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita interaksi dengan lawan jenis. Bahkan seorang wanita membuka auratnya, membuka kerudungnya dengan menggunakan video call dengan pasangannya. Na'udzubillah. Ini yang lagi tren ini ada namanya sleep call. Apa ini? Sebelum tidur, telepon-teleponan. Sehingga apa? Wanitanya buka kerudung, laki-lakinya juga melihat aurat wanita itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ini tidak boleh terjadi ya ikhwan. Oleh karena itu, ayo kita jaga diri kita, jaga anak kita dari perbuatan zina. Taib. Lalu yang ketiga, sabar itu yaitu apa? As-sabru alal musibah. Sabar atas musibah. Bahwasanya sabar atas musibah itu bagaimana sih kita harus berbuat sabar? Suatu ketika ada sahabat menemani baginda Nabi Muhammad SAW untuk bepergian. Tatkala itu beliau tidak sengaja lewat di samping sebuah makam. Di makam tersebut ada seorang wanita yang mana beliau menangisi anaknya yang baru saja dimakamkan. Ya Allah, aduh
dosa apa anakku? Sehingga apa? Auratnya pun sampai tersinggap. Kemudian apa Rasulullah bilang? Ittaqullah fasbir. Sabar, takwalah kamu. Apa jawaban ibu-ibu? Enak saja ini. Kalau di bahasa orang Jawa, kamu nggak ikut melahirkan, kamu sabar-sabar apa? Kamu nggak ikut merasakan. Kemudian apa? Rasulullah terdiam, tidak komen atas wanita tersebut. Kemudian beliau pergi. Sahabat yang mengikuti Rasulullah, Bu, ngawur sampean itu Rasulullah. Masya Allah, kamu kok nggak bilang kalau itu Rasulullah. Kemudian apa? Beliau mencoba menenangkan diri, kemudian datang ke Rasulullah. Tatkala itu langsung masuk ketok pintu Rasulullah. Lah ini loh, ini menunjukkan di situ rumahnya Rasulullah tidak ada yang menjaga. Seorang pemimpin tapi nggak ada pengawalnya. Lah ini langsung beliau masuk. Itu merupakan gambaran Rasulullah sederhana sekali. Kemudian ibu itu berkata, ya Rasulullah, mohon maaf, aku tadi tidak mendengarkan nasihatmu. Aku ini sudah sabar ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? As-sabru indama sodamatil ula. Sabar itu pas kejadian. Kalau tadi pas kejadian sabar, itu dihitung sabar. Kalau tadi marah-marah pas kejadian, sekarang baru sabar. Jare wong Jawa, kata orang Jawa, kasep, telat bu. Oleh karena itu, kalau kita menerima sebuah masalah, maka sabar dituntut tatkala kita menerima masalah. Itulah sabaran. Bagaimana sih sabar atas musibah? Langsung saja pada dasarnya nanti Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan ada dua macam orang. Yang pertama sahibul musibah, yang kedua adalah sahibul afiyah. Kalau sahibul musibah itu nanti di akhirat itu bagaimana? Orang yang sahibul musibah itu yang bagaimana? Di dunianya kalau bisnis bangkrut terus, usaha apa, dimusuhin orang apa, hidupnya nggak enak terus. Maka orang semacam ini kata Allah Subhanahu wa taala nanya kepada mereka, bagaimana dia? Dia sudah ditimbang ya Allah, dia dulu tatkala mendapatkan musibah dia sabar, maka kalau ditimbang-timbang seolah-olah apa? Dosanya tinggal dikit, pahalanya sudah dikonversi tinggal dosanya sedikit saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Utuhu talata. Beri 3 hal. Yang pertama khairan. Apa itu khairan? Khairan itu surga. Yang kedua afiyah, yaitu kekuatan. Sebab orang yang sering diuji itu kekuatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Itu kalau orang di surga nggak dikasih kekuatan, ya nggak enak. Namanya menikmati sesuatu, ya harus enak. Bayangkan ini, dikasih bidadari, nggak punya kekuatan, ya enak. Tapi apa? Sama Allah dikasih surga, dikasih kekuatan. Yang ketiga dikasih namanya manzil. Antum tahu manzil ini apa? Ada sebuah surga yang mana surganya ini VVIP, sangat istimewa, terbuat dari lu'lu', yaitu permata. Sehingga sahibul afiyah, yang orang hidupnya enak nyantai, bisnis lancar, ini apa segala macam, walaupun dia tidak bersyukur, tidak mendekatkan diri dengan Allah, hidupnya berkelimang harta, dengan kemudahan, kemudian dia melongok melihat ke atas. Itu diperuntukkan untuk orang yang ahli musibah. Iya. Kemudian orang sahibul afiyah tadi berkata apa? Ya Allah, hidupkan aku kembali. Uji aku, potong-potong kecil tubuhku ini. Yang penting aku masih hidup, maka aku akan sabar, maka aku akan biar mendapatkan tempat tersebut, yaitu manzil. Begitu hebatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dunia ini jangan sampai kita suudon, jangan sampai kita itu negative thinking terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih musibah, mbok yo sabar. As-sabru indama sodamatil ula. Sabar itu pas kejadian, bukan besoknya atau kapan-kapan. Sabar itu pas kejadian. Barangkali 3 hal itu cukup, semoga bermanfaat khususnya kepada al-fakir pribadi, biar tambah sabar, umumnya kepada teman-teman yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.